Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Humaydi dengan NIM 250109113645. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi pokok unsur-unsur hadis kelas 1C di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah, Sumber Anyar Paiton, Probolinggo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, karena semangatnya kalian belajar akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Menambah berkahnya pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan doa bersama. Kita berdoa kepada Allah, pelajaran hari ini dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Silakan, bismillah. Bil Islam dina yafqahu qawli. Ya, berdoa selesai. Dah, start absen dulu. Adelia hadir. Arina Hikmatul Maula. Dan untuk selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara, kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Nah, silakan kalian berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan cek kerapian, apakah kalian sesuai dengan prosedur sekolah? Memakai jas semua ya? Yang laki berkopiah, berdasi, kaos kakian semua? Alhamdulillah, berarti kalian mengikuti apa yang menjadi tata tertib sekolah. Jika ada sampah yang berserakan, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah sesuai dengan hadis yang pernah kita pelajari tentang kebersihan. Apa hadisnya? Minal iman. Itu hadis menandakan bahwasanya kalau kita menjaga kebersihan, bahwasanya iman kita masih kuat. Dah, sudah bersih semua? Nah, berarti tadi yang piket pagi sudah membersihkan kelas ini ya. Terus selanjutnya saya ingin memberikan motivasi kepada kalian bahwasanya kalian sekolah ini harus semangat. Kenapa harus semangat, Ustaz? Karena orang tua kalian bekerja banting tulang untuk membiayai kalian sekolah. Jadi orang tua kita itu bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Demi siapa? Demi membiayai kalian sekolah. Supaya apa? Supaya cita-citanya kalian tercapai. Yang pertama. Supaya apa lagi? Menjadi orang yang sukses. Ada hadis, ittaqillah haitsu kun. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kalau sebelum materi kita speaking dulu, biar kalian tambah semangat. Speakingnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
2 kali tepuk 5. Semangat semua ya. Ini supaya kalian semangat dalam menerima materi. Selanjutnya, ingat kalian materi di minggu sebelumnya kita membahas tentang apa? Pengertian hadis. Siapa yang masih ingat? Angkatkan tangan. Hadis apa hadis itu? Yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Ya, tempat bersandar. Apa lagi? Sabda Nabi. Sabda Nabi, luar biasa. Apa lagi? Ya. Kelakuan Nabi. Ya, kelakuan atau akhlak beliau. Apa lagi? Ketetapan Nabi ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti kalian masih mengingat dengan apa yang saya jelaskan di minggu kemarin. Juga siapa yang ingat hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang setelah kalian masih ingat betul. Ini yang saya harapkan. Sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu menjelaskan apa itu pengertian sanad, pengertian matan, dan pengertian rawi. Yang kedua, siswa mampu memahami apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi dalam suatu hadis. Yang ketiga, siswa mampu menentukan apa itu sanad, matan, dan rawi dalam suatu hadis. Jadi saya harapkan kalian bisa paham dengan apa yang materi nanti disampaikan, sehingga kalian bisa tujuan pembelajaran ini ya. Kita lanjut ke materi ya. Apa materi kita hari ini? Unsur-unsur hadis. Apa yang kalian ketahui tentang unsur-unsur hadis? Ada berapa unsur-unsur hadis? Ada 3. Ya. Yang pertama, sanad. Yang kedua, bagus, matan. Benar juga rawi, cuma urutannya didahulukan matan. Yang ketiga, rawi. Dah, kita bahas satu-satu terkait dengan unsur hadis. Unsur hadis yang pertama kita ke sanad ya. Apa sanad itu? Ada yang tahu? Silsilah perawi. Silsilah perawi. Secara bahasa, ya tepuk tangan. Luar biasa. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi itu secara bahasa. Apa secara bahasa tadi? Sandaran, tempat bersandar. Itu sanad. Kalau secara istilah ini rangkaian atau mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan matan hingga kepada sumber pertamanya. Siapa sumber pertamanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Di sini sanad itu adalah periwayat hadis beberapa, bukan individu ini, periwayat hadis yang menghubungkan silsilah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini disampaikan sumber pertamanya, ya, guru pertamanya. Nah, sanad di sini sangat menentukan kesahihan hadis. Kalau silsilahnya jelas, maka hadis itu dikatakan hadis yang sahih. Maksudnya kuat dalam artian anunya. Kalau hadis itu sanadnya tidak nyambung atau terputus, maka masih diragukan, ya,
masih diragukan keasliannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini fungsinya apa sanad? Fungsinya ada yang tahu? Nah, sebagai jalan atau jalur transmisi melalui sanad keabsahan suatu hadis diuji, mulai tersambungnya rantai periwayatan hingga kondisi setiap individu periwayatnya. Maksudnya di sini sanad ini fungsinya sebagai penjelas atau jalan menuju ke matan. Saya tanyakan, sanad ini posisinya di sebelah mana? Depan, di tengah, apa di belakang? Di depan ya. Ya, betul. Jadi sanad ini pasti posisinya, letaknya pasti di awal. Nah, pasti di awal. Nah, baru setelah itu, terkait dengan penjelasan sanad ini, adakah yang masih belum paham? Sudah paham semua? Ya, berarti sudah jelas saya sampaikan, maka nanti akan saya berikan contohnya ya terkait dengan sanad ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu siapa yang tahu matan? Ya, silakan. Isi hadis, bagus. Apalagi matan? Secara bahasa artinya tanah yang gersang. Terus ada lagi? Tandus. Apa lagi? Nah, ini saya senang ngajar di kelas ini itu senang. Karena apa? Karena siswanya itu aktif. Ini matan. Ya. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus. Ya. Silakan Mas Aim baca. Ya. Artinya perkataan yang disebut pada akhir sanad yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Nah, berarti perkataan sesudah sanad ini adalah sabda Nabi yang dinamakan matan, itu adalah isi dari hadis. Ini secara ilmu hadis, matan ialah isi atau redaksi. Redaksi ini maksudnya kalimat, yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan. Ketetapan ini adalah takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut setelah berakhirnya sanad. Yaitu bahwasanya kalau sanad itu letaknya di depan, baru setelah berakhirnya sanad maka matan. Dari sini Pak? Paham? Halo? Kalau paham semua saya senang ya. Jadi saya menjelaskan itu semakin semangat kalau kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya fungsi matan. Apa fungsi matan? Ada yang tahu? Nah, di sini fungsi matan materi atau isi pesan yang diriwayatkan. Matan dilakukan untuk memastikan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang lebih kuat. Maksudnya apa? Fungsinya matan ini adalah apa? Dilakukan untuk memastikan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, karena tidak semua hadis itu sahih. Fungsinya matan ya seperti itu, untuk mengetahui isi dari hadis itu, pesan yang diriwayatkan. Setelahnya sanad, sanadnya itu jelas, silsilahnya jelas sampai pada Rasulullah, isinya juga jelas. Ya, sehingga tidak ada keraguan-raguan bagi kita bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih. Paham? Paham. Ingat, apa itu matan? Isi hadis. Paham? Selanjutnya kita membahas rawi. Ada yang tahu rawi?
Ya, silakan. Orang yang meriwayatkan itu luar biasa. Tepuk tangan. Kita lihat lagi, rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru. Nah, ini penjelas biar lebih detail penjelasannya. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain untuk membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya. Seperti yang kita ketahui, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan banyak perawi-perawi hadis yang lainnya. Ya, maksudnya perawi ini silsilah nyambung sampai para sahabat sampai kepada Rasulullah. Selanjutnya, ini contoh yang kedua, tidak saya kasih tanda. Apakah kalian bisa menentukan ini? Ayo, silakan. Ayo, silakan baca. An Abi Dalin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallam. Qala ittaqillah summa kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Nah, ini adalah contoh hadis. Ya. Ketika kita melihat hadis seperti ini, kita sudah bisa menentukan mana yang menjadi sanad, mana yang menjadi matan, dan mana yang menjadi rawi. Sejauh ini kalian sudah paham? Ini yang saya harapkan. Jadi pembelajaran di kelas, kalau semuanya paham, saya tidak ingin satu atau dua orang saja yang paham, tetapi semuanya juga ikut paham. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham contoh yang saya berikan. Nah, selanjutnya kalian membentuk kelompok sesuai dengan nomor urut absen, ya. Sesuai dengan nomor urut absen, silakan kalian membentuk. Karena ini 5 ya, ada 5, ada yang 4. Silakan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari Mas Gilang, kelompok 2 Mas Saim, kelompok 3 Mas Tuhari. Silakan berbentuk kelompok agar supaya semuanya bisa mengerjakan. Tugasnya adalah kalian mencari contoh di referensi manapun di kitab yang sudah kalian pelajari. Silakan, bukan hanya kalian paham dengan PPT yang saya sampaikan, tetapi kalian juga paham ketika ketemu dengan matan, hadis, dan rawi, melihat di kitab yang kalian baca. Ya, silakan membentuk kelompok. Bagaimana kelompoknya Mas Gilang? Bisa? Proses ya. Penting semuanya harus diketularkan, semuanya harus paham ya. Ketika maju di depan bukan hanya satu orang yang paham, tetapi semuanya harus paham. Itu yang saya harapkan pada pelajaran pagi hari ini. Diperkenalkan dari kelompok berapa, baru setelah itu dibaca contoh yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan mempresentasikan hadis yang sudah kami diskusikan tadi. Hadisnya yakni Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi. sunnati famarun ika sunnati falaysa minni rawahu Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka bukan dariku. Rawahu Ibnu Majah. Jadi sahnya an Aisyah dan Andi Kaum
Rawahu Ibnu Majah. Silakan, lanjutkan. Ya, Silakan, tanyakan. maksud dari bukan dari hadis itu apa? Jadi maksudnya itu bukan dari golongan umatnya Rasulullah. Ada yang tanya lagi? Nah, berarti orang tidak bukan itu bukan golongan Rasulullah. Dan bukan berarti seperti itu, hanya saja tidak mengikuti sunahnya Rasulullah yang diperhatikan. Tidak karena diholis dengan apa namanya, bukan golongan seperti hanya tidak mengikuti sunahnya Rasulullah yang diperhatikan. Dah, paham? Nah, ini dari kelompok 1 mengambil referensi dari kitab Tolabul Bustolabul Hadis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini sudah sesuai dengan apa yang materi yang tadi dijelaskan, bahwasanya kedudukan sanadnya ada, ya, kedudukan hadisnya matannya ada, dan perawinya ada. Sehingga apa? Sehingga mempermudah dalam menentukan apa inti dari hadis itu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa hadisnya tadi? Anika sunnati faman rohiba sunnati falaisa minni, yang artinya apa artinya? Itu adalah barang siapa Ya. yang mengikuti maka mereka itu. Nah, itu untuk mengetahui apa isi dari hadis itu. Paham ya? Jika kalau kalian mengetahui kedudukan sanad, matan, dan rawi, maka akan mempermudah apa yang menjadi isi hadis itu. Ini hadis tentang pernikahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Nah, berarti sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, silakan. Itu kelompok 1. Siapa yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk. Ya, ini yang saya harapkan seperti ini. Bukan hanya bisa tahu yang saya jelaskan di depan, tetapi ketika kalian mencari kitab, sehingga kalian bisa apa? Bisa mengetahui isi hadis itu, sehingga akan mempermudah dalam arti kalian apa sih maksudnya hadis yang kita baca itu intinya pernikahan, ya. Yang di depan apa? Itu sanadnya. Yang di belakang apa? Itu rawinya, kan seperti itu. Intinya ada di depan, itu isinya. Intinya ada di tengah, itu isinya dari hadis. Nah, yang dibahas oleh kelompok 3 tadi sudah jelas. Ya, fokusnya ke depan. Silakan fokusnya ke depan. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Kedudukannya jelas, sanadnya, matannya sudah jelas, perawinya sudah jelas, dan referensinya dari kitab apa tadi? Matan Arba'in. Nah, ini luar biasa. Kelompok 3 sudah menjelaskan bahwasanya kalau kita melihat kemungkaran, hendaklah memperbaikinya, bisa melalui tangan, bisa melalui lisan. Maksudnya di sini ada hadis yang artinya seperti ini, katakanlah yang benar sekalipun itu pahit bagi kita. Kalau kita melihat kemungkaran, tidak apa-apa, kita sampaikan, kita tegur, walaupun itu pahit bagi kita. Nah, ini adalah isi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 3, isi dari matan. Nah, ketika kita tahu menentukan kedudukan unsur-unsur hadis ini, sehingga mudah untuk mengetahui isi hadis. Nah, paham di sini maksudnya bahwasannya katakanlah
eh, yang benar sekalipun itu pahit bagi kita. Ya, maksudnya paham? Walaupun pahit bagi kita, ada apa-apa kita sampaikan seadanya. Melihat kemungkaran, kita sampaikan. Ya, kita wajib. Jadi, saya harapkan dengan presentasi ketiga kelompok ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya seperti itu. Kita walaupun paham dengan apa yang kita pelajari, tetapi kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu kurang bermanfaat. Ya, jadilah orang yang bermanfaat. Hadis bukan hanya dihafal, tetapi juga harus dipraktekkan. Makanya ada yang menyampaikan seperti ini, kalau orang itu menyampaikan hadis, tetapi orang itu tidak melakukan terlebih dahulu, ya, maka diharuskan orang itu mengerjakan terlebih dahulu. Sekarang kita ice breaking dulu. Cluenya adalah sambung kata terakhir. Coba ingat, sambung kata terakhir. Yang lagi ya. Nah, Pak Fikri membawa tomat ke acara eksekusi. Pak Anam ini mempunyai acara-acara bangsa. Jadi Pak Fikri ini membawa tomat sebagai kado, membawa tomat. Pak Zain membawa kaca. Pak Ulum membawa apa? Minuman. Lagi. Nih, Pak Ulum sedang berulang tahun. Ingat cluenya adalah sambung kata terakhir. Ini adalah Pak Zain membawa jam dinding. Pak Tony membawa jam tangan. Pak Anam membawa kado. Pak Zain membawa apa? Ayo, apa? Ubin. Benar, hampir benar. Membawa oleh-oleh sambung kata terakhir. Sambung kata terakhir lagi. Nah, Mas Tomari sedang bertasyakuran, punya acara tasyakuran. Mas Aim membawa sepeda petir. Mas Gilang membawa bentor. Terus Mas Tony membawa apa? Motor. Berusaha. Yang masih punya adalah sambung akhirnya semuanya semangat sampai akhir pembelajaran. Saya yakin kalian kembali lagi ke tadi. Saya yakin kalian bisa paham dengan apa yang saya terakhir saya simpulkan bahwasanya sanad adalah silsilah ya, sampai nyambung kepada Rasulullah. Kalau makan ini adalah isi dari hadis. Apa isinya dari hadis itu adalah makan. Kalau rawi itu adalah periwayat hadis atau yang meriwayatkan hadis. Sampai di sini kalian paham semua? Jadi
ini letaknya pasti di awal. Baru setelah beralih ke sana pasti mata. Mata ini adalah isi hati. Baru setelah mata, rawi ini pasti terakhir karena yang meriwayatkan. Saya ada versi dulu ya. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pelajaran pagi hari ini? Iya, terus bagian mana yang menarik menurut kalian? Ketika presentasi, ketika presentasi ada yang tanya jawab, semuanya menarik, aktif di kelas. Terus pengetahuan baru apa yang kalian ketahui tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Pengerjaan rawi, apa lagi? Pengerjaan sana, apa lagi? Pengerjaan. Nah, dari situ, alhamdulillah kalau kalian sudah paham, berarti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tercapai. Tujuan pembelajarannya tadi kalian mampu menjelaskan apa itu sana, apa itu mata, dan apa itu rawi. Kalian bisa sudah menjelaskan. Yang kedua, kalian bisa memahami apa itu sana, mata, dan rawi. Kalian sudah paham semuanya? Dan terakhir tujuan pembelajarannya kalian mampu menentukan sana, mata, dan rawi dalam suatu hadis. Tentunya tadi ketika presentasi kalian sudah menentukan mana kedudukan sana, mana kedudukan mata, dan mana kedudukan rawi. Dan kalau kalian sudah paham semuanya, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih.